Ananda soleh-solehah semua, semoga khair. Ya, gimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat-sehat selalu dan masih tetap semangat dalam melakukan pembelajaran meskipun hanya belajar dari rumah. Ya, untuk hari ini kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita di hari sebelumnya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, silahkan Ananda soleh-solehah semua melakukan dulu religi paginya, kemudian menyiapkan segala buku-bukunya untuk mempersiapkan belajarnya. Nah, jika sudah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai belajar hari ini ya. Udah siap kan? Yuk kita mulai. Kita lanjutkan ya materi kita pada hari ini. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 37. Ya, sudah dibuka ya. Oke, di halaman 37 itu kalian lihat kan ada 4 buah gambar. Nah, kira-kira gambar pertama itu gambar apa ya? Ya, gambar pertama itu gambar 3 orang anak namanya Edo, Beni, dan Udin yang sedang bermain pasir atau bermain kotor-kotoran. Nah, kemudian gambar kedua itu apa? Nah, gambar kedua itu si Beni sedang mencuci tangan. Kemudian si Edo tanpa mencuci tangan langsung ngambil makanan. Nah, yang ketiga gambar ketiga itu mereka menyantap makanannya atau jajannya secara bersama-sama. Dan gambar yang keempat, ternyata si Edo jatuh sakit setelah menyantap makanan mereka. Nah, kira-kira kenapa ya kok Edo bisa jatuh sakit? Karena si Edo tidak membersihkan tangannya dulu ketika mau makan. Jadi untuk dalam kita makan itu ada tata caranya ya, ada adabnya. Di antaranya menggunakan tangan kanan, kemudian mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya di halaman 39. Sekarang dilihat halaman 39. Nah, itu ada 3 buah gambar. Yang pertama, gambar pertama ada makanan disediakan. Gambar kedua ya ada anak perempuan sedang mencuci tangannya. Kemudian gambar ketiga, anak perempuan itu sedang makan ya. Kita baca halaman 40 sekarang. Ya, ini ada bacaan tentang aturan sebelum makan. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruhi.
Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Selanjutnya halaman 41. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, di sini Ananda soleh-solehah semua, jika makan apakah sudah berdoa dulu? Ustazah harap kalian semua sudah bisa ya doa sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian menjaga kebersihan saat mau makan itu juga sangat penting, apalagi di musim penyakit seperti saat ini ya. Dan itu juga harus menjadi kebiasaan kita. Jangan lagi kita seenaknya tanpa memperhatikan kebersihan diri kita. Oke, lanjut ya, halaman 42. Sudah dibuka? Ya, itu ada bacaan. Itu ada gambar. Gambar apa ya itu? Ada gambar peternakan sapi. Nah, peternakan sapi ini, dan ada juga gambar penggembala sapinya sedang sedang memerah sapi. Kemudian susu hasil perahannya masuk ke pabrik dan dikemas menjadi susu kemasan. Nah, kita baca ya bawahnya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, situ ada tabel. Jadi ada 5 perusahaan ya, perusahaan A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing perusahaan menghasilkan susu kotak yang jumlahnya berbeda-beda. Perusahaan A menghasilkan berapa susu kotak? 1.200. Perusahaan B menghasilkan susu kemasan berapa kotak? 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan susu kemasan berapa kotak? 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan susu berapa kotak? 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan susu kemasan berapa kotak? 2.200 kotak. Oke. Nah, sekarang lanjutkan di halaman berikutnya, halaman 43. Nah, ada pertanyaan tuh di halaman 43, nomor 1. Coba kita baca. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Berarti angkanya yang paling besar. Nah, yang mana angka yang paling besar? Dilihat angka paling depannya ya. Berarti angka 4. Berarti 4.800. Perusahaan apa itu? Perusahaan C. Sekarang yang nomor 2. Soalnya dilihat. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, susu kotak yang dihasilkan paling sedikit berarti yang angka depannya paling kecil, yaitu perusahaan A, yaitu 1.200 kotak.
kita lanjutkan masih di halaman 43. Ya, jadi di halaman 43 itu kalian lihat setelah pertanyaan nomor 2 itu ada contoh. Saya bacakan ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, ini bisa kalian lihat di tabel yang ini. Di tabel yang ini ada jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Yang A berapa? 1.200 kotak. Kemudian yang D 3.250 kotak. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah. Nah, kalau ditanyakan berapa jumlah, berarti kita harus menjumlahkan kedua bilangan ribuan ini. Nah, bagaimana caranya? Silakan dilihat lagi halaman 43. Nah, itu ada cara menyelesaikannya ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, untuk menjumlahkan kita bisa menyusunnya secara ke bawah, menyusun ke bawah. Jadi yang 1.200-nya di atas, kemudian 3.250-nya diletakkan di bawahnya dengan memperhatikan letak dari setiap bilangannya. Nah, itu di situ ada contohnya. Ya, kemudian Ustazah punya contoh lagi yang lainnya. Ya, sekarang Ustazah punya contoh. Misalnya 1.235 ditambah 2.423. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Jadi, yang pertama kita tulis dulu angka ribuan yang di depan. Berapa? 1.235. Kemudian ribuan yang kedua ini kita tulis di bawahnya, tetapi kita mulai dari angka paling akhir. Nah, dari angka yang paling akhir ini, kemudian letaknya kita samakan dengan yang di sini. Berarti yang paling akhir adalah 3. 3 kita tulis di bawahnya 5. Setelah itu 2. Setelah itu 4. Setelah itu 2. Nah, baru ini kita jumlahkan. Nah, sekarang untuk menjumlahkannya, kita mulai dari angka yang paling akhir. Berarti 5 ditambah 3. Berapa? 8. Sekarang yang depannya. 3 ditambah 2. Berapa? 5. Sekarang yang depannya lagi. 2 ditambah 4. Berapa? 6. Terakhir 1 ditambah 2. 3. Nah, titiknya kita samakan letaknya. Hasilnya 3.658. Kita tulis di sini ya. 658. Ya, setelah memperhatikan contoh yang tadi, sekarang coba Ananda semua buka bukunya halaman 44. Oke, setelah dibuka kalian lihat itu ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk latihan silahkan Ananda semua mengerjakan soal ini beserta caranya dengan disusun ke bawah ya, kayak contoh di atas tadi. Oke, nanti jika ada kesulitan silahkan tanya Ustazah. Jika ada yang belum mengerti silahkan tanya Ustazah. Nanti akan Ustazah jelaskan kembali. Ya, dicatat ya PR-nya ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya ke halaman 45. Nah, di halaman 45 ada sebuah gambar dan ada cerita di bawahnya. Nah, coba sekarang kita baca ceritanya ya. Apakah ceritanya itu menggambarkan atau menceritakan gambar itu? Kita baca ya. Yang di dalam kotak yang ini. Makhluk hidup perlu makanan.
Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa itu merupakan adab makan juga di dalam agama kita. Jadi setiap kita mau makan, mau minum, itu selalu diawali dengan berdoa. Dan jangan lupa juga menggunakan tangan kanan. Dan yang paling sering terlewat atau yang paling sering lupa, kalian makannya sambil berdiri, padahal nggak boleh, makannya harus sambil duduk, seperti yang dikatakan pada hadis la yasrobanna ahadukum iman. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada gambar, ada 4 buah gambar di halaman 46 sampai halaman 47. Nah, di antara 4 buah gambar ini, Ustazah minta kalian untuk menceritakan salah satunya. Misalnya, Ustazah mau menceritakan gambar yang ini. Misalnya Ustazah mau menceritakan seperti ini. Olahraga merupakan salah satu tanda syukur kita karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Siti berolahraga bersama dengan berjalan dan berlari-lari kecil. Mereka berolahraga supaya mereka menjadi sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Nah, misalnya itu, Ustazah menceritakan seperti itu. Nah, nanti Ananda Soleh Soleha silahkan memilih gambarnya. Misalnya Ananda Soleh Soleha mau gambar yang mana untuk diceritakan? Yang ini, atau yang ini, atau yang ini, ya, terserah mau yang mana, hanya satu saja ya, satu gambar aja, nanti diceritakan, ditulis di buku dan dikirim ke Ustazah ya. Ya, sudah dicatat? Oke, kalau sudah catat, kita lanjutkan lagi. Bawahnya gambar ya, kita baca bersama-sama. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Halaman berikutnya. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk hidup ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja pelajaran kita. Untuk hari Senin nanti kita akan melakukan evaluasi ya, atau yang biasa disebut dengan penilaian harian atau ulangan harian. Nah, nanti silakan Ananda belajar ulangan harian dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang 6 ini. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silahkan Ananda langsung menanyakannya kepada Ustazah ya. Oke, kalau begitu Ustazah akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Ustazah tutup. Ustazah mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata atau salah perbuatan. Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.